Halo semuanya, perkenalkan saya Jelita Silaban dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2023 dengan NIM 2304 125818. Kali ini saya akan memberikan tutorial video cara membuat peta garis pantai. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya nih, kita harus download citra satelitnya dahulu dari Earth Explorer. Kita pergi ke Google Chrome, lalu ketik saja teman-teman itu Earth Explorer. Setelah itu teman-teman pilih yang bagian atas. Pastikan teman-teman sudah login di USGS. Nah, setelah itu kita akan membuat petanya dengan search kriteria. Ini kita untuk menentukan pulau mana yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat Pulau Sebuku. Lalu country Indonesia. Setelah itu kita show. Nah, jadi di sini ada ya teman-teman, kita pilih aja yang paling atas. Ini merupakan Pulau Sebuku, sedangkan ini juga Pulau Sebuku tapi yang kecil. Nah, jadi di sini saya akan mengambil Pulau Sebuku kecil ini. Lalu kita pergi ke ini, kita ubah menjadi 2019 ke 2024. Nah, teman-teman perlu ketahui di bagian untuk pendownloadan data di tahun 2019, teman-teman pergi lagi ke bagian ini, lalu mengubah tahunnya. Ini yang 2019 ini diubah menjadi 2018 to 2019 untuk mendownload citra satelit pada tahun 2019. Nah, ini tuh untuk mendownload citra satelit pada tahun 2024. Lalu result. Nah, kita pilih saja mana yang akan kita buat, citra yang bagus, yang tidak ada awan pada bagian pulau yang kita pilih. Ini bersih ya teman-teman. Ini bersih. Jadi ini yang saya gunakan untuk pulau tersebut. Setelah itu kita download saja. Ini lalu kita product option. Lalu klik ini. Tanda unduh 1,15 GB. Lakukan hal yang sama untuk mendownload citra satelit pada tahun 2019. Setelah di-download lalu close, lalu kita pergi ke ArcGIS untuk melakukan pembuatan peta garis pantai pada pulau yang telah kita pilih. Setelah kita buka ArcGIS, kita pergi ke layers, lalu klik kanan, add data. Kita ambil data yang terlama, yaitu tahun 2019, add. Setelah itu kita pilih band 4 sampai band 6, kita blok saja lalu add kan. Setelah itu kita akan pergi ke layers untuk menambahkan data tahun 2024. Add data, kita pilih tahun 2024. Add, kita blok lagi band 4, band 5, dan 6-nya. Add. Setelah itu kita akan mengubah warna ini dari Arc Toolbox. Lalu kita pilih Data Management Tools, klik 2 kali. Kita cari raster. Ini raster kita klik 2 kali, lalu kita pergi ke raster processing. Klik 2 kali. Setelah itu composite bands, klik 2 kali. Lalu kita tambahkan tahun tertua dahulu, yaitu dari band 4. Setelah itu kita buat lagi band 5 dan band 6. Setelah itu kita environments, output koordinat, same as inputnya menjadi same display. Lalu di sini kita bisa lihat WGS 1984 UTM zone 48N ini merupakan adalah zona dari pulau teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengingat zona teman-teman ini untuk nantinya kita buat. Setelah itu oke. Lalu oke. Kita tunggu saja loadingnya teman-teman. Oke, ini complete bands. Kita buat lagi untuk di tahun 2024 ya. Kita pilih band 4 tahun 2024. Band 5 tahun 2024. Band 6 tahun 2024. Lalu environment lagi. Output koordinat. Yang menjadi same as display. Lalu oke. Setelah itu ini oke juga.
Baik, composite blend-nya sudah berhasil ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Setelah itu kita zoom pulau kita. Pulau saya ada di bagian sini. Kita zoom pakai fixed zoom in. Setelah itu kita pergi ke katalog. Ini katalog. Lalu klik kanan, lalu new, save file. Ini ubah menjadi nama pulau teman-teman. Jangan lupa dibuat tahun 2019. Ini poin menjadi polygon, lalu edit. Kita pilih ke protect coordinate system, klik 2 kali, lalu kita ke UTM, klik 2 kali, lalu kita ke WGS 1984, klik 2 kali. Ini kita pilih Northern Hemisphere. Kenapa? Karena tadi di titik zona saya itu menggunakan 48N. N itu menandakan North. Jika teman-teman mendapatkan S, itu menandakan South. Klik 2 kali. Nah, jadi tadi yang saya sudah jelaskan bahwa itu perlu diingat karena di sini kita akan butuhkannya, yaitu di sini. Saya menemukan zona saya, yaitu ini, tinggal kita klik saja, lalu kita oke. Lalu oke. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk tahun 2024-nya, klik kanan, new, lalu pilih save file. Kita ubah menjadi Pulau Sebuku tahun 2024. Setelah itu, ini sama seperti yang pertama. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita pergi ke editor, lalu start editing. Di sini kita akan melakukan digitasi pada peta tersebut. Ini dari editing Windows, lalu create feature, pilih tahun 2019, lalu klik polygon. Teman-teman bisa digitasi pulau teman-teman sendiri. Di akhirnya teman klik 2 kali. Setelah itu, kita stop editing, kita save edit, lalu stop editing. Stop. Lalu start editing lagi. Teman-teman bisa uncentang dulu yang bagian 2019-nya. Lalu kita pergi ke Pulau Sebuku tahun 2024, lalu polygon. Kita digitasi lagi seperti yang sama halnya yang tadi. Klik 2 kali. Setelah itu editor, save edit, dah, lalu stop editing. Baik, ini sudah ya teman-teman, kita lanjutkan aja lagi. Setelah itu kita klik ini. Setelah itu ini bisa kita uncentang lalu kita dis. Uncentang saja bagian ikan tadi teman-teman. Baik, ini merupakan pulau Sebuku yang sudah kita digitasi. Selanjutnya kita akan membuat, lalu kita klik search, lalu kita bikin polygon to line. Setelah kita ketik polygon to line, kita ambil yang paling atas, lalu kita pilih tahun yang termuda dahulu, lalu kita ganti outputnya menjadi Pulau Sebuku 2024_line, lalu oke, lalu oke. Setelah itu kita klik lagi polygon to line-nya untuk membuat yang tahun 2019-nya. Kita pilih tahun 2019, lalu kita ganti menjadi Pulau Sebuku_line. Nah, Pulau Sebuku tahun 2019_line, lalu save dan oke. Baik, kita uncentang saja bagian Pulau Sebuku tahun 2019 dan juga Pulau Sebuku tahun 2024, lalu ketik bufferland pada bagian search, lalu pilih bagian paling atas. Setelah itu kita pilih bagian Pulau Sebuku 2019_line-nya, lalu kita ubah menjadi bufferline Pulau Sebuku 2019, lalu kita buat itu line-nya menjadi 25 unit, lalu oke. Dan sini kita tunggu saja prosesnya teman-teman. Setelah itu kita klik lagi polygon to line, pilih yang paling bagian atas, lalu klik 2 kali. Nah, ini kita ubah, itu kita pilih menjadi buffer line
pulau buku 2019 underscore line dan kita ubah namanya menjadi buffer line saja teman-teman. Nah ini mungkin ini proses dari buffer line tadi. Setelah itu kita pergi ke katalog, lalu pilih file yang Anda simpan, klik kanan, lalu klik new dan personal getabs, lalu ini kita ubah menjadi DSAS. Setelah itu klik kanan pada bagian DSAS, lalu klik new dan feature class. Setelah itu kita ubah namanya menjadi baseline dan type-nya ini menjadi line feature. Lalu next. Setelah itu kita pilih zona yang sudah teman-teman dapat tadi, lalu kita next sampai finish. Setelah itu kita akan buat bagian shoreline-nya, klik kanan di SAS, lalu pilih new feature class. Setelah itu kita ubah menjadi shoreline. Ini halnya sama seperti pembuatan baseline tadi ya teman-teman. Lalu kita unklik bagian Pulau Sebuku 2019 lain dan juga 24, lalu buffer Pulau Sebuku 2019, buka editor, lalu pilih baseline, lalu oke. Setelah itu kita pilih atau kita klik di tahun tertua ataupun yang bagian luar, klik kanan, copy, klik kanan lagi, lalu paste di bagian baseline-nya ya teman-teman. Setelah itu kita save edit, lalu stop editing. Lalu kita start editing lagi, pilih bagian shoreline, lalu oke, lalu klik bagian shoreline tahun tertua, lalu klik kanan lagi, lalu paste. Setelah itu kita save di bagian shoreline, lalu kita klik bagian lagi Pulau Sebuku 2024 lain, lalu kita klik bagian 2024 lain tadi itu dan klik kanan, copy, klik kanan, paste. Setelah itu kita save lalu oke dan save edit dan juga stop editing. Setelah itu kita ke atribut automator, lalu klik bagian yang ada centangnya, lalu klik lagi oke, lalu add files, lalu pilih baseline, lalu centang lagi, lalu add file, lalu oke dan oke. Setelah itu kita ke editor, lalu start editing dan pilih bagian shoreline, lalu oke. Setelah itu kita ke bagian shoreline, pilih atribut table, lalu ini kita ubah menjadi dari tahun terlama ke tahun termuda. Untuk bagian ini diisi aja yang bagian atas itu 1, lalu yang bagian bawah itu 2. Nah setelah itu kita ke editor lagi, save edit dan stop editing. Setelah itu kita editor, start editing, lalu pilih bagian baseline, klik baseline, klik kanan, open attribute table. Ini kita isi 1 dan juga yang di sebelahnya itu juga 1. Setelah itu kita save edit dan stop editing. Setelah itu kita pergi ke default automator, lalu ini bisa disesuaikan saja teman-teman. Nah jika ada ID file berarti teman-teman pilih baseline ID, lalu ini ada bagian grup, teman-teman bisa lihat pada bagian video ini. Setelah itu kita oke, lalu kita pergi ke transact layer selection, ini klik oke saja. Nah ini bikin saja teman-teman transact pulau teman-teman masing-masing. Dan kita tunggu saja ya teman-teman berproses. Nah ini merupakan transact-nya sudah berhasil ya teman-teman, lalu kita klik aja oke. Nah setelah itu kita pergi ke calculate rates, lalu kita centang bagian yang NSM dan juga RMB nya. Setelah itu kita oke kan ataupun kita calculate. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman yang telah dikalkulate, lalu kita cancel ataupun exit. Setelah itu kita boleh centang lagi bagian RGB-nya. Dan di sini kita akan pembuatan layout. Kita akan buat layout pada peta yang telah kita buat.
itu dari view, lalu kita layout view, terus file, page and print setup. Oke. Properties, kita ubah ini menjadi no color, ini hitam, lalu apply, oke. Judul dari kita yang telah kita buat. Kita buat teks, ini 14 word, lalu oke. Play. Setelah itu kita pergi ke insert untuk menambahkan logo. Teman-teman. Lalu kita grid-nya. Properties, grids, new grid. Next. Properties. Di sini saya coba untuk 0,25. Kita ke labelsnya dulu. Kita ganti 8. Bold, left, right, lalu apply, oke, apply, oke. Nah, setelah itu teman-teman kita pergi ke legenda, search legenda. Jadi yang kita pakai itu ini interest, transact, showline, baseline, coverline. Jadi ini saja teman-teman yang kita pakai, lalu kita next. Oke, ini teman-teman. Klik kanan lalu convert to graphic. Setelah itu klik kanan lagi, ungroup. Nah, sini teman-teman bisa rapiin legenda teman-teman. Setelah itu kita akan buat insert. Nah, setelah itu kita ke insert, data frame. Lalu itu klik kanan, add data. Kita ambil add data yang dari tadi kita, dari yang terkecil dulu, add. Lalu band 4, band 5, band 6. Lalu add data. Terus klik lagi. Add data, kita ke tahun 2024. Add. Pilih band 4, band 5, band 6. Add data. Coba upload. Data management tools. Raster processing, composite band. Nah, ini sama halnya seperti yang di awal kita buat. Setelah itu kita klik kanan, ke properties, pergi ke extend indicator, layers, pindahkan ke kanan, apply, lalu oke. Baik, kita sekarang akan membuat grids-nya. New grid, lalu next. Lalu kita ke properties, intervalnya kita buat tambahkan teks, lalu klik 2 kali, lalu buat sumber-sumber yang teman-teman gunakan. Setelah itu kita akan membuat arah mata angin dan juga skalanya. Kita buat dari insert, lalu pilih node raw,
lalu oke. Nice. Setelah itu kita pergi ke insert lagi, lalu pilih ke skull text, lalu pilih ini. Oke. Dan kita import. Export map. Baik, ini sudah loading save ya teman-teman. Bisa lihat di bawah. Oke. Ini sudah tersave. Mari kita cek di filenya. Kita buka. Nah, oke, ini sudah tersimpan ya teman-teman, bisa dilihat. Ini sudah lengkap juga dari judul, petanya atau peta garis pantainya. Ini ada mata anginnya, skala teks, skala batang, legenda, insert, sumber peta, dan juga identitas nama kita. Mungkin sekian yang bisa saya berikan tutorial mengenai perubahan garis pantai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Dan jangan lupa like dan komen. Thank you. Bye-bye.